Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang CSS 3 dasar untuk pemula. Dan kita di video ini mau ngebahas tentang animation. Sesuai artinya, animation itu animasi atau pergerakan. Jadi kita bisa mengimplementasi pergerakan atau perubahan-perubahan, intinya animasi lah pada objek HTML kita. Gak usah berlama-lama, langsung aja. Aku udah bikin satu filenya CSS 3.html dan kalau di refresh hasilnya masih kosong. Nah, kayak biasa aku mau bikin kelas kotak di sini buat jadi objek kita, di mana width-nya 100 pixel, terus height-nya 100 pixel. Terus background color blue. Dan karena mau ada bergerak-bergerak, jadi posisinya aku set jadi relatif. Coba kotak implementasiin, refresh, udah jadi. Nah, karena aku nanti mau bikin animasinya membentuk kayak ketupat gitu, jadi aku turunin topnya, ada jarak 300 pixel aja cukup. Shift refresh. Nah, ada di bawah. Oke. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat animasi? Kita harus bikin yang namanya ini, teman-teman. Add keyframes. Add keyframes, nama animasi kita. Aku mau bikin nama animasi kita taste. Nah, jadi animasi inilah yang bakal kita implementasiin ke kotak. Nah, sintaks minimalnya kita bisa kasih from sama to, dimana from ini merupakan kondisi awal dari animasi dan to ini kondisi akhir dari animasi. Contohnya ya, langsung aja contohnya biar nggak bingung. Aku mau from ini posisinya kita samain ini, topnya sebesar 300 pixel, jarak dari atas, terus aku mau leftnya 0 pixel. Jadi dengan animasi ini kita bakal tetap ada di sini karena cuman jaraknya aja yang kita samain, jarak dari atas 300 pixel dan jarak ke kirinya nggak ada, 0 pixel, jadi bakal tetap di sini di kondisi awal. Terus mau bikin pergerakan kemana? Aku mau bikin topnya sama tetap 300 pixel, terus dia bergerak ke kanan sebesar 300 pixel. Jadi artinya left ini dia punya jarak sebesar 300 pixel. Jadi tujuan aku itu nanti dia bergerak ke sini. Oke, langsung aja. Gimana cara implementasinya? Nah, cara implementasinya ada dua yang wajib kita tulis. Yang pertama, animation name. Animation name ini merupakan nama animasi yang mau kita aplikasikan di kelas kotak ini. Nah, karena kita udah bikin animasinya namanya test, jadi kita tulis saja test di sini. Terus yang kedua yang wajib ada yang namanya animation duration. Nah, animation duration ini merupakan durasi yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan sampai animasi selesai dari kondisi ini sampai sini. Aku coba tes 2 detik. 2 second ini. Jadi artinya untuk melakukan animasi ini aku ngeset butuh waktu 2 detik. Langsung aja kita tes, save dan refresh. Tuh bergerak kan dia. Dia butuh waktu 2 detik. Kalau misalnya kita lamain jadi 5 detik, save refresh. Tuh dia jadi lama lagi, butuh 5 detik untuk nyampe ke sini. Nah, itu inti dari ngeset animasi durasi sama animation duration sama animation name. Jadi dua ini yang wajib dilakukan untuk mengaplikasikan animation. Nah, kalau kita lihat nih, kalau dari animasinya kan kita bisa ngeliat nih kondisinya cuma ada dua doang, from sama to. Gimana kalau kita mau bikin pergerakannya banyak? Kalau ini kan geraknya cuma ke kanan aja nih, tuh. Aku balikin jadi 2 detik, aku refresh, tuh geraknya cuma sekali aja kan ke kanan. Gimana kalau aku mau bikin ke bawah dulu, baru ke kanan, habis itu ke atas, habis itu ke kiri?
Gimana caranya? Ini kan ada 4 pergerakan. 1, 2, 3, 4. Atau ada 4 posisi. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Sedangkan kalau ini refresh, posisinya cuma ada 2. Posisi 1 sama posisi 2. Nah, caranya gampang. Kita nggak pakai from, kita nggak pakai from sama to, tapi kita pakai persen. Gimana caranya? Nah, from ini kita ganti jadi 0%, to ini kita ganti jadi 100%. Save dan kita refresh. Sama hasilnya. Jadi 0% kondisi awal, 100% kondisi akhirnya. Nah, sekarang balik ke tadi. Kalau nggak mau cuma 2 kali, cuma 2 posisi, tapi ada 4 posisi, 1, 2, 3, 4, gimana? Ya, kita tambah aja di sini. Aku mau bikin dia posisi yang kedua. Jadi, sebentar, aku set dulu 50%. Nah, ini teman-teman harus agak paham ya apa yang mau kita ciptakan dari animasi ini. Jadi kalau aku sekarang ini mau ngebikin animasinya dari sini ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi sebelum aku bikin ketupat, aku mau bikin kiri, kanan, kiri gitu. Jadi aku harus bikin top 300 pixel, left 300 pixel. Nah, ini aku balikin jadi 300 pixel biarin, terus 0 pixel biarin. Jadi tujuan aku bikin 0%, 50%, 100% balik lagi. Jadi kalau kita refresh hasilnya kayak begini. 0, 50, 100. 0, 50, 100. Nah, gitu. Itu kita bisa bikin jadinya kan ada 3 posisi. Yang tadinya 2, 1, 2. Sekarang jadi ada 1, 2, 3. Balik lagi. 1, 2, 3. Nah, gimana kalau mau bikin ketupatnya jadi ke bawah dulu? Ya gampang aja. Aku mau tambah di sini 25% pergerakannya. Nah, aku mau bikin karena dia ke bawah, otomatis topnya nambah kan jaraknya ke jarak dari atasnya. Kalau ini awalnya 300 berarti kita perlu nambah. Jadi misalnya 450 px, dimana left-nya kita karena mau ke sini berarti setengah dari ini 150 px. Save, coba aja lagi, refresh. Nah, ke bawah dia. Nah, itu yang aku mau. Masih ada lagi satu ke atas, berarti 0, 25, 50, 75. Nah, karena aku mau ke atas berarti topnya aku kurangin jadi 0 px. Terus left-nya aku jadiin 150, sebentar, iya 150 px. Ketika aku save, refresh, ternyata kebanyakan 0 px, aku harus kurangin jadi 150. Save, refresh. Nah, ini yang aku mau teman-teman, udah jadi deh. Jadi dengan adanya 0, 25, 50, 75, 100, aku punya 5 posisi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung ya. Refresh. Kondisi ini 1 ya. Posisi 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu intinya teman-teman. Jadi dengan angka 0 sampai 100%, kita bisa bisa nambah posisi yang awalnya cuma 2 jadi beberapa. Oke, jadi bagusnya teman-teman animasi ini pakai yang 0% sampai 100%, bukan yang from sama to. Nah, masih bisa lagi kita nambahin teman-teman. Jadi selain adanya animation name, animation duration, kita juga bisa ngasih delay. Ya, teman-teman tahu lah arti delay kan? Delay itu perlu waktu berapa detik sebelum animasi kita bergerak. Jadi kata kuncinya itu animation delay 1 detik misalnya. Jadi aku kasih delaynya sebelum bergerak butuh waktu 1 detik. Kita lihat, refresh 1 baru bergerak. Jadi makin gede animation delaynya, makin lama bergeraknya dia. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, jadi butuh 5 detik. Jadi animation delay ini nentuin
delay animasi kita butuh waktu berapa lama untuk bergerak. Oke, aku balikin jadi 1 detik aja biar nggak nunggu lama-lama kita. Oke, selain animation delay, kita juga ada yang namanya mau berapa kali ini animasi dilakukan. Jadi ada lagi kata kuncinya animation iteration count. Nah, kita bisa ngisi 1 kah, 2 kah, 3 kah. Jadi aku komenin dulu ya, komen, save, refresh. Ini kan cuma bergerak 1 kali nih. Tunggu, nah 1 aja kan, nggak ada bergerak lagi. Jadi kalau kita pakai animation iteration count, aku kasih 2, save, refresh, 1, 2. Nah, bergerak 2 kali. Kalau misalnya 3, save, refresh, 1, 2, 3. Nah, jadi ini nentuin berapa kali animasi dilakukan. Misalnya teman-teman mau selamanya berulang-ulang terus animasinya, kita bisa pakai infinite namanya. Kita save, refresh. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pokoknya terus-terusan kalau infinite ini, teman-teman. Oke, udah selesai ya tentang iteration count, berapa kali dilakukan animasinya. Terus kita bisa juga ngatur directionnya, teman-teman, arah. Nah, keywordnya itu kayak gini, animation direction. Nah, nilai untuk animation direction ini ada 4. Yang pertama normal, terus reverse, alternate, sama alternate reverse. Jadi daripada aku jelasin capek-capek, mending kita langsung ke prakteknya. Normal ini merupakan nilai default. Tuh, nggak ada perubahan dari yang sebelum kita set. Selanjutnya kita mau coba reverse. Nah, ini kan ke bawah dulu, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas, kiri kan arahnya. Kalau kita reverse, dia bakal terbalik. Dari atas dulu, kanan, bawah, kiri. Dia bakal berlawan arah dari normal. Itu artinya reverse. Next, kita lanjut yang namanya alternate. Apa hasil alternate? Kita lihat. Refresh. Dia sama, normal. Tapi kalau udah nyampe yang terakhir, dia bakal balik. Tuh. Tuh, dia balik lagi kan? Nah, ini hasil dari alternate. Dia nggak membentuk melingkar gini, tapi dia bakal bolak-balik terus. Itu alternate. Yang terakhir kita ada yang namanya alternate reverse. Nah, teman-teman bisa tahu deh, karena kita udah coba alternate sama reverse, ini pasti hasilnya dia terbalik dulu, baru balik lagi. Lawannya dari alternate. Nah, itu inti dari direction ya, udah jelas. Terus abis itu kita punya timing speed. Nah, ini udah kita bahas di ini kemarin, di apa namanya, aku lupa, transition kalau nggak salah. Nah, langsung aja keywordnya animation timing function. Nah, teman-teman kalau lupa, kita punya ini linear atau is, atau is in, atau is out, is in atau is out, atau is in out. Nah, ini udah kita pernah bahas di video yang aduh, aku lupa lagi judulnya. Transition ya, transition kalau nggak salah. Teman-teman boleh coba sendiri aja perbedaan ini hasilnya kayak mana implementasinya, karena aku udah ngejelasin arti-arti ini semua di video sebelumnya. Oke, teman-teman boleh bebas coba-coba eksperimen aja. Selanjutnya ada yang namanya apalagi selain shorthand. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak ngetik ini semua, kita bisa ngetik pakai shorthand aja. Apa keywordnya? Keywordnya itu animation .2. Nah, urutannya apa? Urutannya nama animasi, terus duration, terus timing, terus delaynya,
terus iteration, baru yang terakhir direction. Nah, ini aku komenin aja, ini animation. Nah, sekarang kita implementasiin animation. Yang pertama, name-nya apa? Kita udah bikin. Paste. Jadi sebelum aku refresh, ini hasilnya ya, diam dia, kita belum implementasiin. Jadi shorthandnya animation, name-nya test, duration, kita lihat duration 2 detik. Kita set 2 detik. Terus timingnya mana timing? Ini linear, aku set linear. Terus delay 1 detik. Terus iteration aku mau infinite. Direction aku mau dia ini aja, normal aja deh. Titik koma. Nah, kalau kita save dan refresh, tuh berhasil ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah repot-repot nulis sebanyak-banyak ini, teman-teman bisa pakai shorthand dengan aturan tadi, name, duration, timing, delay, iteration, direction. Bisa nggak kalau kita balik-balik? Untuk menjawab itu teman-teman boleh coba-coba sendiri, aku nggak mau nyoba karena bakal lama nanti. Oke, segitu aja teman-teman tentang animation, semoga teman-teman ngerti. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.